Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa'a min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mithla wa la nidala ولا حد ولا جثانا ولا أعضاء له واشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini kita masih bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat secara berjamaah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan insya Allah sampai kepada kita semua umatnya yang tetap setia dan istiqomah menjalankan segala perintah dan mengikuti segala sunnahnya. Tidak lupa pula pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib berpesan, berwasiat, mengajak kepada jamaah sekalian, terutama kepada diri khotib pribadi, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sekuat daya dan tenaga kita untuk meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bekal takwa inilah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah pada kesempatan siang ini adalah keutamaan dan manfaat dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah menciptakan atau mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Ahmad dalam musnadnya
Dan Al-Hakim dalam Mustadraknya meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mulai membacakan kepadaku ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Hingga beliau selesai membacanya kemudian bersabda, Ya Aba Dzar, law anna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum. Wahai Abu Dzar, seandainya semua orang mengambil ayat ini sebagai pedoman, niscaya ia cukup bagi mereka. Abu Dzar berkata, maka Rasulullah mulai membacanya dan mengulang-ulanginya. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa takwa adalah menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhi semua perkara yang diharamkan. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, "Wa may yattaqillaha yunji fid dunya wal akhirah." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah sebab munculnya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan di dunia dan di akhirat. Sebab diperolehnya rezeki dan sebab diraihnya derajat yang tinggi. Sebaliknya perbuatan-perbuatan maksiat adalah sebab terhalangnya seseorang memperoleh jalan keluar. Sebab tidak memperoleh rezeki dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lainnya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh." Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lainnya. Sebagian ulama mengatakan perbuatan dosa akan menyebabkan seseorang terhalang dari berbagai macam nikmat di dunia, seperti kesehatan dan harta, atau hilangnya berkah dari hartanya, atau menyebabkan seseorang dikalahkan dan dikuasai oleh musuh-musuhnya, dan terkadang seseorang melakukan sebuah dosa, maka jatuhlah kedudukan dan martabatnya di hati banyak orang, atau menyebabkan ia lupa terhadap ilmunya. Oleh karena itu, sebagian orang berkata, "Sungguh aku mengetahui siksa dan balasan atas dosaku dari perubahan keadaanku dan kawan-kawan yang menjauhiku." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam lanjutan ayat di atas disebutkan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai urusan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu, pencipta manfaat dan mudarat. Tidak ada yang mengenakan bahaya dan memberikan manfaat secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba telah meyakini hal itu dan memantapkan hatinya terhadapnya serta selalu mengingatnya, maka dia akan mengandalkan Allah dan berserah diri kepadanya dalam urusan rezeki dan segala urusan yang lainnya, serta akan menjauhi kecenderungan berbuat maksiat, terutama ketika berada dalam kesulitan dan kesendirian.
Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Ia memberikan rezeki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarang-sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tawakal tidaklah bertentangan dengan melakukan sebab, ikhtiar dan usaha. Dalam Sahih Ibnu Hibban diceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku melepas tidak mengikat untaku dan bertawakal kepada Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, iqfilha wa tawakkal, ikatlah dan bertawakallah kepada Allah. Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman meriwayatkan dari pimpinan para sufi Al-Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, tawakal bukanlah bekerja atau tidak bekerja. Tawakal adalah sesuatu yang adanya di dalam hati setiap manusia. Jadi inti dari tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya, disertai melakukan sebab usaha dan ikhtiar. Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman mengutip perkataan seorang ulama yang menyatakan, bekerjalah secara lahiriah dan bertawakallah kepada Allah secara batin. Seorang hamba meskipun bekerja, ia tidaklah mengandalkan pekerjaannya, akan tetapi dalam hal tercukupnya segala urusan, ia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di bagian akhir dari ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menjadikan ajal bagi tiap-tiap sesuatu. Allah telah mentakdirkan akhir dan ajal setiap sesuatu secara pasti, sehingga tidak bisa dipercepat atau diundur. Seorang yang mati karena dibunuh, orang yang mati sebab ditabrak mobil, dan orang yang mati di atas kasurnya, masing-masing mati sesuai dengan ajalnya. Masing-masing meninggal dengan qada dan qadar Allah. Tak ada seorang pun yang mati sebelum waktu yang telah Allah takdirkan baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surah Al-A'raf ayat 34. Allah Ta'ala juga berfirman, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati kamu pun berada di dalam benteng yang kukuh dan yang sangat tinggi. Quran surah An-Nisa ayat 78. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang bisa hadir sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan kita sama-sama mentadabburi Quran surah Al-Qamar ayat 2 sampai dengan 3. Pesan yang sangat singkat tetapi dalam akan makna bagi kehidupan kita. Pesan yang senantiasa disampaikan oleh khatib setiap Jumatnya, untuk marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan takwa itu Allah senantiasa menghadirkan jalan keluar terhadap berbagai masalah dalam kehidupan kita. Semoga dengan takwa itulah
Allah akan menghadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan semoga dengan takwa itulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun kita semua di dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.